Al-Quran berbagi menunjukkan mukjizat. Di lain sisi Allah Ta'ala mengingatkan keabdian seolah-olah Allah Ta'ala ada wahai manusia, wahai Lutfi, wahai Hasan, wahai Zaid, wahai Saleh, kamu jangan sombong. Manusia tidak boleh sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Guna tanya ke panjenengan. Panjenengan nikah menurut Al-Quran adalah anak Adam yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Dan aku betul-betul memuliakan bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Guna tanya, panjenengan sebagai manusia muljen apa tak muljen? Muljen apa tak muljen? Muljen, terhormat, mulia, tinggi kedudukannya. Karena manusia sebagai khalifah fil ardi mau melakukan apapun, melakukan pengelolaan terhadap kekayaan alam, akabai masjid, akabai madrasah, akabai jalan, itu karena kehormatan dan kemuliaan manusia. Gula makin tanya, tolong sedikit jawab. Mau sekilas tak apa jawab, tak kenapa. Kayak mau makin gula tanya, jawab pakai. Gula tanya, panjenengan keamamun jaban nyaruan. Keamamun jaban sahabat nyaruan. Kadimamul jaman sahabat nyaruan. Yakin panjenengan? Saya nggak yakin mencoba obat. Matuh diciptakan itu duaki, itu gabai bernyaruan. Dari mana apa matuh itu? Summa kuli, maka akan berdan Allah Taala. Wahai nyaruan ini, wasrobi berminum, minggu samarat dari tiap-tiap buah-buahan. Ajaran nyaruan. Nyari aneka macam buah, aneka macam bunga, sedot. Mari sedot masuk ke tabung, diolah dengan tabung nyaruan. Hingga pun kenyang pas ajailan nyaruan. Tinggal ajailan pas sahabat nang kelap kapan, buyutan nang ibungkon. Nyaruan nak kenyang tedu. Tinggal tedu nyaruan ajailan. Jailah nyaruan galak berpanjenengan pernah sudah jai butol jual laku 100.000, 200.000, 300.000. Ini nama hutan. Panjenengan jauh lebih mulia daripada nyaruan. Karena manusia diberi hak dan Allah untuk melakukan pengelolaan terhadap bumi dan isinya. Mulia apa tak mulia? Tapi diingatkan kalau berisyarah Al-Quran seolah-olah panjenengan diingatkan jangan pernah sombong walaupun manusia itu mulia. Apa sebab? Orang makin gula tanya, panjenengan dengan bangganya ada kama mulja panjenengan bernyaruan, kadi mulja manusia bernyaruan, jelas lebih mulja berapa? Makin gula tanya, coba obel. Jailah nyaruan sebutan 200.000. Tinggal kenyang tedu keluar jail pagi 200. Panjenengan mari lagi ngajar tedu ngajailan sebutan mulai berempat. Tahu? Paju apa tak paju? Sementara nang Al-Quran jailah nyaruan sifaun adalah pengobatan. Mun jailah panjenengan berapa? Berapa? Tore penyakit apa? Obat. Penyakit. Kifur dengan bangganya kaki lebih mungkin menusuk nyaruan. Makan gula tanya mulje. Muljean panjenengan apa muljean nyaruan? Mau betul. Sudah itu benda. Coba obat muljean menusuk. Ternyata kungen jahilnya melona akan berubah. Ternyata jahilnya lebih larang jahilnya nyaruan. Jahilnya nyaruan dimedain botol, masuk ke supermarket, masuk ke apotek 500.000, 400.000. Coba sekarang
Saya gila panjenengan sama dengan motif. Kira-kira panjenengan udah meminta. Insya Allah saat motif ngomong terus sakit. Itulah Allah sedang mengingatkan abdi dengan ajudan bahwa kehormatan dan kemuliaan manusia beniyabas dari fisik kah, beniyabas dari celah, tapi dari mana-mana, dari karya dan perbuatan yang dilakukan, berkat itu yang disebut kerabat aman soleh. Tapi manusia walaupun ingat masyarakat tapi tidak beramal soleh, maka manusia tersebut akan kembali menjadi hewan yang tidak berarti dan tidak bermakna. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka bagaikan hewan-hewan, bahkan lebih sarah, lebih tak terhormat daripada hewan-hewan. Maka dari kak itu kemuliaan abdina serang ajunan akan meningkat terus, akan semakin tinggi, bahkan terus sehingga tidak terbatas karena amal soleh. Kenapa amal soleh? Bila tanya boleh, orang jawab. Kenapa amal soleh kan? Amal bagus. Amal soleh artinya amal. Lamun amal hasanun, apa artinya? Beda amalun solihun, beda amalun hasanun. Nah, Quran menunjukkan wabil walidaini ihsana. Itu kalimat hasan. In ahsantu min anfusikum. Tapi beda innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kalau kita tanya, mun amal soleh artinya amal. Lamun amalun hasanun artinya amal. Kenapa tuh? Tak mungkin banget. Pasti beda perbedaan antara amal soleh dan amal hasan. Pada bagus tapi beda perbedaan. Bila tanya boleh, kenapa beda perbedaan antara hasanun dan solihun? Beda pintar apa tak pada? Beda. Pada apa tak pada? Pada. Kipun pada. Cek bawa bayi. Bila tanya boleh. Jadi antara amal soleh dan amal hasan ini apa? Pada apa tak pada? Mari jawab. Pada apa tak pada? Mohon abang jenengan aja mau pada. Bila orang boleh cek bawa pun. Jadi makin bulan basah umpamanya. Beda bulan basah. Pas terus pasti mau mati. Para teretan, para tetangga, deki sore kadintau acara buka bersama. Takmir masjid menyediakan keeren jumlahnya terlalu sedikit. Pas ternyata sedatang orang 100, dia memaki modal. Para teretan, para hadirin, miren, segasokan berpartisipasi beramal ke masjid ya kore. Datang orang dulu, beda segi beberapa, karena kita makan masjid tidak mau, beda segi becet, beda segi berkayu, beda segi beberapa. Bulan nanya kore. Beton, kayu, semin, eket, amal soleh, apa hutan? Amal soleh apa hutan? Om dua. Rahmat kan datang orang 100 perempuan mau buka bersama. Pasti bulan ibu berkah, sementara panjenengan ibu air. Bulan ibu berkah. Banyakan telur atas biji. Batasan tong regana 500 rupiah. Berarti lamun 500 biji juga sama dengan 250.000. Sementara panjenengan lamun dibayar setong. Regana Pak Ibu. Bulan ibu bertah regana juga sekian. Tinggal orang siap abu ke anak pasti dilatih bertah. Dan dilatih bertah. Sementara panjenengan atuh regana bet kedua seket ebu regana aing lamun 4 bulan tanya kan panjenengan amal soleh dan amal hasan Pak
Orang makin binatang. Kamu masih amal soleh, napa berta, napa air? Kira terus kena larangan berta. Regana larangan, anda ini kan nyaman berbeda. Jadi antara amalun hasanun dan amalun solihun berbeda. Kenapa? Walaupun regana kedua sekat ibu sekat berbeda, panjenengan ibaratkan apa ibu air. Tapi karena orang Afrika akhirnya diberiin. Berarti amalun hasanun tapi bagi amalun solih. Dari kali panjenengan ketika memahami dan mempelajari Al-Quran maka harus tepat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Allah Ta'ala ta'alamu innal ladzina amanu wa amilul hasanat. Dari kali kita mukjizatul Quran. Maka saya sampaikan betul kali itu tak mengapa kalau kita lakukan pendalaman dari kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran, malaikat al-Quran itu semakin paham akan mukjizat yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contoh lain, Allah Ta'ala akan berbunyi dalam Al-Quran tentang renggi. Dan pula tanya juga, renggi bermanfaat atau tak ada manfaat? Apa jenengan jawab bermanfaat? Tak ada manfaat. Setengah jawab bermanfaat. Yang ketika tanya kenapa manfaat? Sobung seon. Nah, kalau mereka bilang renggi ini bermudarat tapi ini bermanfaat terhadap pekerjaan. Di sisi yang lain, mereka berpisah. Kisah nasihat Iskandar Dzulkarnain. Iskandar Dzulkarnain Kak Dito seorang nabi sekaligus raja, tapi benih rasul. Pada suatu saat Iskandar Dzulkarnain Kak Dito melakukan ekspansi, penaklukan beberapa negara sampai berhasil menaklukkan India. Jadi mulai dari Turki jadi ketemuran sekolah, terus Mekah kuasai, Madinah kuasai, Pakistan kuasai, dipakai India. Makin kira-kira bersenang pulau negara di bawah kekuasaan Iskandar Dzulkarnain. Nah, ketika Paleman dari India, ini masih ambu perap Anpalia aja. Berdekajuan raja, pas ambu berteduh. Kenapa berteduh karena turun? Ngau. Ternyata begitu celap luar biasa, angin sepoi-sepoi. Sampai akhir Iskandar Dzulkarnain tangit. Di saat tangit tiba-tiba pas beneran ini nungkok ke Astana. Rengi ini kan warna-warni, warna putih, kelang, orange, coklat, bunga. Jadi setong rengi berwarna berlema warna. Pasti walate bagi Iskandar Dzulkarnain. Aduh, Arya begitu indah. Rengi setong berlema. Orange, putih, kelang, coklat, bunga. Jadi kasih itu sampai di budidaya orang ini kenyang. Asal orang ini kini pas orang melempuh. Tinggal kayak kenyang mas keker, ceklek, pagi utang. Pas Iskandar Dzulkarnain kerja, ngolatin. Kami ria mah pas aki utang, mana lagi kurte sengaja aki mate. Pas Iskandar Dzulkarnain ada jangan-jangan Arya isyarat dari Allah bahwa engkau melakukan ekspansi kepada negara-negara yang lain sudah cukup sampai di sini. Apa polanya? Karena namun pun kalau berusaha aku nyari punya, kalau kenyang menolong, akhirnya dia akan mati karena kekenyangan. Pas rengi mate, Iskandar Dzulkarnain pemikir
demam. Pas panas, demam, panas. Ibu itu masa nih ngakuli. Semakin lemes perhatikan angka para panglima, para jenderal, ada buah prajurit. Sepertinya ajal gaula di kampung Semak. Sepertinya ajalku sudah dekat. Anak pokok tadi gaula makin demam, ngilo kapi sakit. Dekian gula mau mati tuh. Tolong ipandikin pas terus kebetuin napa katen pas toleh senang katen. Napa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Raja Penakluk Barat dan Timur karena digigit nyamuk. Protes jenderal. Raja, kenapa pernah toles? Karena digigit nyamuk toles. Bening mengakar derajat raja. Bening toles meninggal dunia karena digigit. Karena Iskandar Dzulkarnain raja dicintai oleh rakyatnya. Begitu wafat orang keluar tapi ngambak jenazah ke lorong. Sampai jalanan itu full penuh kelebihan masyarakat seadentek. Tinggal ngabas ka tela mahat oleh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia karena digigit nyamuk. Pahakin dah rakyat kas. Aduh, udah macam ini. Tinggal mare kau huraki pas terjadi diskusi di antara pembesar istana. Kenapa tujuan daripada tulisan meninggal dunia karena digigit nyamuk? Ada peringatan dari kita harapkan. Jika kita jadi manusia, kau lebih panjenengan je sampai tamat. Anak apa pola? Mon tamat dekian bekal mati karena kenyang pada bentuknya. Tidak ada terlalu tak tamat aja kata pengeluar. Mon berdetak melarat bantu ekonomi, berandi penggunaan nolongin ketretan, karena keuangan. Kasihnya membangun menjadi komunikasi malai aku tak cerai, malai tak ada. Jadi mon beda orang yang makin tidak cerai, zakat orang keluar, tak lebur katakan, tak lebur nolongin, berarti mereka ketoronan. Jadi kebahasan. Jadi rengi kali itu andi manfaat di satu sisi mudarat, tapi di sisi yang lain mengingatkan kalau lebih panjenengan maknanya tak detik. Nah kan Allah Ta'ala lah yasah di ayat riba masalah ba'udotan sama kau. Kira-kira gula cukup sekali itu saus sekoni mengulas tentang kandungan mukjizat di dalam Al-Quran. Nabi pada kesempatan insya Allah coba kita lakukan kajian dan pendalaman. Karena kenapa? Karena ternyata di balik ayat Al-Quran itu banyak mukjizat terbukti dari zaman makin karena perkembangan zaman dan teknologi. Adalah luar biasa nih. Contoh lain. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Ternyata tadi mukjizat Al-Quran seluar biasa. Faman utiya kitabahu. Ayat lain. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan lain-lain ayat. Contoh lain. Wassama'i wat-thariq. Contoh lain, bulatannya makin sebagai bentuk dan bulatannya. Beda ayat dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada wa fis sama'i rizqukum. Orang baca, ngaki. Wa fis sama'i rizqukum. Nang elangi beda rizki nama jenengan kamu. Beda apa sopo? Yakin tempat yakin bagi gula tanya kenapa rizki na panjenengan sa mga langit tore dewo nomor lain gula ki empat hari kenapa nomor setong
Ocen. Nomor 2 matahari. Nomor 3 bulan. Nomor 4 timun. Coba bagi. Nomor 1 ocen. Nomor 2 bintang. Nomor 3 matahari. Nomor 4 bulan. Bulan. Bener apa tak bener ya? Bener apa tak bener? Awalnya koreksi. Bener apa pun? Bila tak jalan akhir panjenengan, tapi yang mengkoreksi jawaban panjenengan melalui Al-Quran dia. Jadi jangan dijawab, jangan siapa salah, jangan Muhammad benih, jangan siapa salah, jangan Hasan tak oleh apa. Untuk mengukur benar dan salah, Kak Dinton harus dikompilasi dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Contohnya, wa fis samai rizqukum. Nang langit bener rezekina panjenengan saudara. Ini aku isim wa fis samai rizqukum. Wa fi as-sama isi rizqukum juga isi. Artinya tidak mengikat dengan waktu. Langit bener rezekina panjenengan waktu. Gula tanya anaknya. Artinya apa? Allah Ta'ala adamu wahai Lutfi, wahai Hasan, wahai Muhammad, Allah Ta'ala menyediakan rizki di atas langit sepanjang waktu. Sepanjang waktu, karena ini aku mengisipkan sepanjang waktu. Benih berfikir, berfikir kan berfikir mati, berfikir berdorek, berfikir amal. Ini kan isim, yakni sepanjang waktu. Sore panjenengan bulan tadi. Wa fis samai rizqukum. Napa rizkina panjenengan sama langit panjenengan aja wong ocel. Bener apa salah? Coba ayat lain. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum." Allah adalah zat yang menurunkan hujan dari langit ke bumi sebagai rezeki bagi panjenengan kita. Artinya apa? Lamun panjenengan aja wong ocen sudah tiga rezeki kamar sah, ocen tersebut keturunan dari langit. Berarti lamun ocen tak turun dari langit berarti benih rezeki. Jika turun ocen kurang dari rezeki. Sementara dengan ayat tadi rizki dah terdapat bercekak berbiak udara bercekak di angkasa benih turun. Berarti saja ocen salah apa bener? Bener apa salah? Salah. Apa karena terkoreksi oleh Al-Quran anzala minas sama menurunkan. Sementara dengan Al-Quran dibagi mengelabui cekak berbiak udara tak turun. Berarti saja ocen bener apa salah? Nomor 1 berarti karena telok para eliminir saja ocen. Setelok napaan bener saja bintang. Tolong bilakan rizki bintang kepanjenengan dengan pun lapar tak repot napa kala tereng kuih bintang sebagai rizki kepanjenengan. Ini kan bahasa istilahan ahli. Berarti saja bintang sana ada bener. Saja matahari. Matahari yang itu kan rezeki. Tapi matahari tak itu muncul 12 jam di dalam 24 jam. Jadi hanya 12 jam di dalam 24 jam. Padahal yang Al-Quran itu buat wa fis samai di udara, di angkasa sepanjang waktu berrizki aku panjenengan waktu. Berarti saja waktu matahari, waktu malam beda matahari sama subuh. Subuh berarti rizki sing siang sing malam kabeh. Berarti saja waktu matahari bener sama salah. Berarti keempat-empatnya salah. Zaman berkembang, teknologi berkembang. Pas pakai ampun teknologi, nyamanan teknologi melalui media gelombang elektromagnetik.
tinang udara ini kan benar gelombang. Pasti ngambil atau apa yang diciptakan alat yang radio yang pertama. Radio. Kalau radio terjadi komunikasi, terjadi pembayaran, terjadi iklan, terjadi promosi, terjadi berita, seterusnya menghasilkan uang melalui media udara. Kita melihat pasti zaman kan dan pun aja bukan kelaban teori yang sederhana, tak aja buat kelaban teori ilmiah karena kita membutuhkan bahasa yang lebih halus. Makanya guna HP. Tapi orang yang di HP itu kan nyebut, halo, Andi nilai Andi padi nilai Andi, berapa padi? Dulitan, berapa rekan? 500. Dia mau dia dulu. Contoh kelaban telepon, akhirnya saya 500.000 dulitan. Telepon melalui kabel berapa dulitan? Tapi melalui gelombang elektro. Gelombang mereka cuma benar-benar mudah, benar-benar elang tidak siang, tidak malam, waktu aktif. Benar orang halo, benar apa yang benar Malaysia, apa apa? Mereka benar orang pekerjaan, dapat pekerjaan karena melalui gelombang mudah. Berarti Allah Ta'ala menyediakan rezeki bagi umat manusia, disediakan di udara melalui media yang bergelombang elektromagnetik. Ini kan mukjizat Al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW itu berkata, min asyrati sa'ah, tanda-tanda kiamat, taqarubul aswad, pasar yang saling berhempitan, pasar seputar saling semai, pasar. Sampai dilasakin oleh tafsir dalam sampai ketika zaman kisah bakal terjadi transaksi antara pembeli dan penjual tidak saling kenal, antara penjual dan pembeli tidak saling bertemu, bahkan orang yang tedung yang di kamar, orang tak lanjut, orang tak berlanjut, makin depan, nyaman dapat perdagangan online. Cokot, titik, dengan project oke, boleh melihat berapa sebenarnya. Di transfer message melalui HP yang mana M-Banking oleh setengah jam menurut radio terpadu. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi apa? Jadi kan menurut radio cek pesan yang juga project itu ada nama sokong dan gue lemari sepeda ini kuno online. Nabi tanya, Mas, sampean itu di mana? Kapan bisa kirim barangnya? Besok nggak bisa kirim. Kalau sekarang bisa. Tapi yang di mana? Saya atur amat. Ya Allah. Jadi melihat sepeda, kira-kira di Jakarta, saya beli yang beramat. Jadi yang perdagangan online. Pas makin bener orang mulai bisa. Dengan pulsa, menilai pulsa. Udah nanya apa nih? Dengan pulsa nggak bisa halal apa haram? Nggak bisa menentukan. Tori dia bu. Halal apa haram? Gantung pemakai. Halal apa haram? Gua nana. Gantung pemakai. Tori gula tanya. Syarat jual beli nomor setong harus bisa diukur. Namun barang tersebut bisa yokot. Jadi pun melihat kain ini keren, melihat tampar ini keren. Itu syarat nomor satu bisa yokot. Nomor dua, namun barang tidak bisa ditempel, itu bisa ditempel. Jadi 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, mana jelas betul bisa ditempel. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Nomor telur, itu bisa ditaker. Itu tidak sama sekali. Mulai berapa? Kedeli berapa telur taker? Lagi tak kenal. Tak bisa. Sementara itu saya akan menjelaskan halal. Padahal tak bisa ya. Orang kulit tak melihat pulsa berapa terokelan beda. Melihat pulsa berapa telur taker? Beda dengan 10.
Angkana bagi mereka halal apa haram? Halal apa haram? Bukan halal kita tak memenuhi syarat. Pas bahkan pada lebih rawan oleh dalam kata jelasaki ayyakuna gairah majhuli. Artinya apa gairah majhuli? Entah yang ketahui. Lapor majhul kita tak bisa jual beli. Bila tanya pun sana kenapa merah putih dan biru. Tahu? Pertama angin sana pada asal jual angin. Jadi kebanggaan kita ini membutuhkan keahlian. Kimun pas haram, makanya yang gila benar boleh pulsa. Berarti benar haram. Berarti pun haram dengan pulsa haram dia, bisa dengan pulsa. Makin pada aja. Dalam detik ukuran tersebut ternyata kak itu bisa yokor pulsa. Itu bisa yokor berupa meter, berupa kilo, bisa yokor. Karena ada teman, karena ada alat pengukur yang dimiliki oleh provider. Sementara ini alat ukur, karena tadi alat ukur provider mengkonversi ukuran tersebut ke dalam nominal. Maka masih nulis pulsa 10.000, 20.000, 50.000, 40.000. Ukur nah berarti dengan pulsa halal karena memang karena terukur. Yang tak bisa dia terang ngakui kelanan, ngakui tangerang, ngakui kiluan tak bisa. Tadi termukjizat Al-Quran yang luar biasa menabi kaki kita tak cukup ujian. Karena tadi boleh cepat sekali itu saus agar memberikan manfaat. Lembaga pendidikan kali itu semakin berkembang, semakin memberikan manfaat bagi umat Islam. Setelah akhir dan motor, kita hanya makin perlu berdoa memohon dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena umat Islam semakin luar biasa dalam keadaan posisi terdesak dan didesak baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri dengan menggunakan TV makin ada perang terbuka antara Israel dan Palestina. Yang alhamdulillah diberikan juga oleh informasi sudah top pesawat Israel pada 8 berhasil dijatuhkan oleh Hamas. Itu 8 pesawat berhasil ditembak. Tindaku sering banget karena di nomor 12 tahun. Mereka ini kemarin dari Allah luar biasa. Secara online kami berkat doa akan dengan karena namun diukur kelebihan kekuatan militer kami itu tidak seimbang. Karena Palestina kami itu hanya didukung oleh 3 negara, sementara Israel didukung oleh 13 negara. Kalau banyak telok ini namun Hamas, Lebanon, Syria, Yordania, lain. Nah setengah hati, termasuk Arab Saudi setengah hati. Cuma dukung beri konsumsi makanan itu pun tidak terpenuhi. Jika umat Islam didoakan, kita doakan bersama mudah-mudahan diparingi kekompakan seluar biasa sehingga mendapatkan dukungan karena firman Allah wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Syarat untuk bersama, syarat untuk menang jahadu. Namun tak jahadu tidak akan mampu, tidak akan bisa. Dan pula insya Allah ada satu kepada salah satu imam dari Masjidil Aqsa tadi Rabu dan jadi hasil pembentukan insya Allah ada satu yang mengenai dengan istri kita
dan mungkin sebaiknya kalian bermanfaat dan mengharapkan dari Allah Subhanahu. Sekali tersawas, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.